Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Welcome home GB Pelita. Tuhan berkati kita. Selamat tahun baru 2021 bagi kita semuanya. Baik, pada hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, saya rindu menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi murid yang intim dengan Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai kepada ayat yang kedua. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mau tidak mau kita harus kuat menghadapi hidup di masa pandemi ini. Mau tidak mau kita harus tenang dalam menjalani hidup yang penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Tetapi ketika kita membangun hubungan yang melekat dengan Tuhan, ketika kita membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, gunakanlah waktu yang masih ada diberikan Tuhan bagimu dan bagi saya, untuk kita bisa bernapas, kita bisa hidup, untuk kita lebih dahulu mencari Tuhan, lebih dahulu melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita melekat kepada Tuhan, kita melekat dengan sumber kekuatan, sumber kehidupan itu. Saudara yang saya kasihi, di tema kita dalam 2021 kita sedang bertumbuh dalam pemuritan. Saya berharap semua sel grup minggu depan boleh aktif, dan semua kelompok-kelompok pemuritan boleh berjalan. Karena yang terbaik yang diinginkan Tuhan adalah kita mengalami bertumbuh. Walaupun di masa sulit ini kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasihi, saya akan mengajak kita baca sama-sama Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari sama-sama kita baca Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Poin yang pertama yang kita pelajari adalah murid yang haus akan Allah. Murid yang haus, menjadi murid Yesus yang haus akan Tuhan. Saya percaya kita pernah mengalami yang namanya haus. Kalau kita haus, pasti kita akan berupaya bagaimana kita beroleh minum. Kita mulai cari di mana tempat minuman bisa dijual. Saudara, kita berupaya, kemudian kita mengambil ceret, kemudian kita tuangkan ke gelas, kemudian kita minum karena haus. Minuman yang paling enak adalah ketika kita haus. Makanan yang paling enak ketika kita lapar. Oleh karena itu saya berharap saudara juga pada hari ini sedang minum firman Allah. Maka firman Allah yang akan saudara minum ini adalah firman yang dari Yesus, membuat engkau akan tidak dahaga lagi. Minuman yang paling enak adalah ketika kita haus. Mendengar khotbah yang paling indah adalah kalau hatimu juga haus akan firman Allah. Kalau hatimu pagi hari ini haus akan firman Allah, maka engkau akan berkata, aku mengalami satu kelegaan. Bukankah ketika engkau haus, engkau minum mungkin Coca-Cola atau minum air putih, saudara minum kemudian saudara hilang dahaga, saudara merasa dipuaskan. Kenapa? Karena engkau bisa minum. Dan pagi ini juga kalau saudara juga haus akan firman Allah, saya percaya dengan hanya 20-25 menit firman Allah disampaikan, engkau pulang mendapat satu kelegaan, kepuasan yang berasal daripada Tuhan. Amin saudara. Saya ingin setiap saudara pulang membawa satu kepuasan yang berasal daripada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat apa yang dialami ayat yang pertama, si Raja Daud mengalami yang namanya satu kegalauan, juga satu kehausan. Dia berangkat ke padang gurun, namanya padang gurun Yehuda. Dia pergi ke padang gurun Yehuda ini, ceritanya adalah dia dikejar oleh Raja Saul, yang dimana dia mengalami satu kecemburuan, mau membunuh si Daud. Dia pergi ke padang gurun Yehuda. Di padang gurun, saudara bisa bayangkan, padang gurun itu tentunya tempatnya tandus, kering. Itu padang gurun. Nah saudara, Raja Daud ini tiba-tiba di hatinya muncul suatu perasaan di mana dia rindu kepada Tuhan, haus akan Tuhan. Dia berkata seperti tanah yang kering. Dia rindu air hujan itu tercurah di tanah yang kering. Saudara, itu yang
dialami oleh Raja Daud. Saya tahu di antara kita ini juga mengalami satu yang namanya ada kecemasan, ada ketakutan seperti yang dialami oleh Raja Daud. Saudara, tapi Raja Daud mengambil satu sikap haus akan Tuhan. Sampai ada lagu oleh Bani Korah dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Itu ada lagu yang berkata seperti rusa yang haus akan air. Coba kita lihat Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Saya rindu hari ini saudara dan saya adalah orang yang sama seperti rusa itu, haus akan air. Sehingga ketika dia haus akan air, dia minum dan dia memperoleh satu kelegaan dalam hidupnya. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pagi ini saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang haus akan Tuhan. Amin. Saudara adalah orang-orang yang berkata hatiku pun haus akan Tuhan. Sehingga engkau berkata aku mau ke gereja pada tanggal 10 Januari 2021. Di tahun baru ini engkau berkata aku haus akan Tuhan. Saya mau datang kepada Tuhan. Banyak orang sekarang masih lockdown, masih di rumah. Ya silakan saja. Tapi saudara mengambil keputusan pada hari ini untuk berani datang ke rumah Tuhan dengan satu tekad. Saya percaya tekadmu adalah saya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Engkau berkata aku mau datang ke rumah Tuhan, aku mau datang ke gereja, aku mau datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ibadah yang sejati adalah ibadah yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya rindu setiap saudara adalah orang-orang yang berkata sayalah seperti rusa itu, aku haus akan Tuhan, aku rindu akan Tuhan. Saudara, bagaimana Daud mengalami kerinduan akan Tuhan. Dia teringat-ingat akan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, untuk dihabisi. Apa yang dilakukan dia? Dia mengingat kebaikan Tuhan. Dia mengingat Tuhan begitu banyak menolong dia di masa-masa kesukaran sebelumnya. Saudara, di masa-masa pandemi ini juga saudara mungkin mengalami tekanan, masalah pernikahan, masalah anak-anak, masalah pendidikan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, ada banyak hal. Tetapi saya mau mengajak semua saudara dan saya adalah orang-orang yang mengingat kebaikan Tuhan, yang berfokus kepada Tuhan yang menyertai kita, yang masa lalu kita disertainya. Dan saya percaya saat ini dan masa yang akan datang, saudara dan saya adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Orang-orang yang berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena engkau berkata, kekuatanku berasal daripada Tuhan. Mendengar khotbah yang paling bagus adalah engkau merasa lapar akan Tuhan. Ketika saya membaca Alkitab pagi hari, saya merasa tidak lapar. Saya tidak mendapat apa-apa. Ketika saya merasa haus baca Alkitab, saya baca, saya bisa menangis, saya bisa melompat-lompat, saya bisa bersorak, saya berkata, thank you Lord, terima kasih buat pernyataan firman Allah. Padahal ayat itu biasa saja yang sudah pernah saya baca berulang-ulang. 1 Korintus 10 ayat 13 itu ayat yang sudah saya hafal. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan setiap pencobaan yang kau alami ada jalan keluar yang diberikan Tuhan. Hafal aku ayat itu. Tetapi kalau aku tidak lapar, aku hanya knowledge, aku hanya logos, aku hanya tahu akan firman Allah, tapi aku tidak mengalami firman Allah, maka saya hanya menganggap itu sekedar ya, itu adalah kebenaran, tapi kebenaran yang tidak memerdekakan saya. Kenapa saya tidak rindu akan Tuhan? Saya tidak seperti rusa yang haus itu. Tapi satu hari ketika aku datang seperti haus akan Tuhan, saya baca ayat yang sama. Something new come. Sesuatu yang baru datang diurapi Tuhan dalam pikiran saya. Saya bisa menangis ayat yang sama, ayat yang saya hafal. Saya bisa melompat, thanks Lord, terima kasih. Pencobaan yang kualami bukanlah pencobaan yang melebihi kekuatanku. Pencobaan yang kualami adalah pencobaan di mana ada jalan keluarnya. Aku percaya bahwa masalahku ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena aku datang dengan rasa haus dan lapar. Orang yang mendengar khotbah dengan tidak lapar, dia tidak akan dapat apa-apa. Pada hari ini, kalau saudara datang kepada Tuhan
dengan lapar dan haus, saudara pasti akan berusaha mendengarkan firman ini dengan satu kerinduan akan Tuhan. Tapi kalau engkau merasa kenyang, saudara bisa menghakimi, ini khotbah kurang bagus. Atau mungkin kau kenyang, engkau ngantuk. Adakah orang tidur dengan khotbah ini? Kalau orang dengar khotbah karena mengaminkan sekali aja begini, oke lah. Tapi kalau ayunan kepalanya sudah begini, itu terlalu amin. Kalau terlalu amin itu artinya dia sudah di hadirat yang lain. Coba perhatikan kiri kanan, apakah ada seperti itu? Mula-mula awalnya matanya tertutup, lama-lama lehernya begini menipu pendeta, dan lama-lama dia. Dan ada juga yang tega menggergaji di gereja alias ngorok. Dan yang paling sedihnya semua jemaat sudah pulang, dia masih di situ. Sudah bangun dia, puji Tuhan. Ya, karena ada juga orang bangun saat ketawa, habis ketawa tidur lagi balik dia. Itu pun dikasihi Tuhan, karena Tuhan yang baik. Ada juga orang matanya terbuka, tapi pikirannya tangsi cahaya. Yang tertawa itu mungkin dialah orangnya. Tertawa adalah awal ketahuan. Gak apa-apa, hari ini saudara boleh merencanakan makanan apapun secara fisik, tapi jangan lupa ada roh yang perlu dikasih makan. Tubuhmu akan kembali ke tanah, tapi rohmu akan kepada keabadian selama-lamanya. Yang paling penting perlu kita kasih makan adalah rohani kita. Bahkan ada orang yang punya tekad tidak makan dulu sebelum makan firman Allah. Wah, itu tekad yang saya salut. Dia mau buat tekad seperti itu. Dia tidak mau makan makanan fisik dulu, dia mau makan firman Tuhan dulu. Mungkin dia begitu kuat pegang Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian dia akan tambahkan padanya. Jadi pada pagi hari ini dan untuk seterusnya, milikilah hati yang haus akan Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai. Berapa banyak yang hatinya sedang merasa haus akan firman Allah, akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu
Percaya di masa-masa pandemi ini, semua orang juga ada rasa khawatir, semua orang juga ada rasa waspada, ketakutan, kecemasan. Tetapi kalau kita sadar kita berasal dari Allah, dan Allah ada di dalam kita, ada satu semangat dalam hidup kita. Tidak kebetulan gereja ini punya ciri 2S, semangat dan sukacita. Semangat dari uang tidak abadi, semangat dari dunia tidak abadi, tapi semangat yang daripada Allah. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang berat, saudara akan tetap memperoleh satu semangat yang luar biasa. Milikilah antusiasme terhadap Allah. Mazmur 63 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepada tempat tidurku. Pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, yang saya lihat di sini adalah ada kata bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Diulangi kata bersorak-sorai, itu tandanya ada satu semangat. Saya juga ajak saudara pada hari ini, coba bersorak. Aduh, nggak bisa juga bersorak bebas ya, karena di masa pandemi ini kita nggak boleh memaksakan suara yang terlalu kuat. Saudara mulai bersorak, berkata, Tuhan itu baik, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap setia, mengasihi dan memberikan kekuatan baru kepadamu. Yang saya lihat dari Daud ini adalah ayat yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Saya mengajak jemaat untuk mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud dikejar-kejar, ketika Daud mengalami banyak masalah, banyak tekanan, yang dilakukannya adalah ketika dia mau tidur, dia mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Dia mengingat bagaimana Tuhan menolong dia. Dia mengingat bagaimana Tuhan menyertai dia. Dan ini yang membuat Daud menjadi tetap kuat di tengah-tengah banyak masalah. Keluarga Daud, keluarga yang banyak bermasalah. Anaknya sendiri Absalom pun mengejar-ngejar dia, mau membunuh dia. Dia bukan orang yang zona nyaman, bukan orang yang mudah hidupnya. Dia banyak mengalami gejolak dalam hidupnya. Ada kudeta, ada pengejaran. Tetapi apa yang dibuat oleh Daud adalah ketika dia mau tidur, diingatnya adalah betapa Tuhan adalah penolongku. Saya berdoa pada hari ini, setiap kita mau tidur malam, supaya kita lebih tenang, lebih baik, coba mulai kita mengarahkan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Makanya ketika kita mau tidur, jangan terlalu banyak lagi kita baca-baca Facebook tentang penyakit. Boleh aja kita belajar tentang keadaan pandemi virus corona ini, tapi kalau terlalu berlebih-lebihan, maka yang muncul adalah ketakutan. Saya mengalami itu, saya ingin tahu, akhirnya saya baca terlalu banyak, yang muncul adalah negatif bagi saya, rasa khawatir, rasa takut dalam diri saya. Kemudian saya berubah apa yang saya pikirkan, saya mulai memikirkan firman Allah. Maka sebelum tidur, saya membiasakan diri mendengarkan firman Allah, saya membaca firman Allah, saya berdoa, saya ajak kelompok-kelompok WA group untuk doa bersama-sama. Beberapa WA group yang saya pimpin, saya ajak doa sebelum mau tidur, dan mereka sangat senang. Mereka berkata, amin Pak Pendeta, kami bisa tidur dengan tenang, kami bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Ketika kita mulai mengingat kepada Tuhan, yang muncul adalah ketenangan. Coba lihat apa yang dialami oleh Simon Petrus. Ketika dia berjalan di atas air, dia ketika itu adalah fokus melihat Yesus, maka dia berjalan di atas air. Ada mujizat yang dialami dia, ada kuasa yang menyertai dia. Tapi ketika pandangannya atau yang diingatnya adalah gelombang air, yang muncul ketakutan, keraguan-raguan, dan dia mulai tenggelam. Saudara yang saya kasihi, pada
pagi hari menjelang siang hari ini, mari kita arahkan pikiran kita, kita arahkan hati kita, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan. Kalau sampai hari ini kau hidup, hari ini kau masih bisa sehat, bisa berjalan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena saya percaya masih ada pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadamu. Ada rencana Tuhan yang indah untuk kau kerjakan 2021, 2022 dan seterusnya. Dan saya percaya ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan kepadamu. Mengingat kebaikan Tuhan membuat kita semangat. Tuhan pernah menolong saya. Tuhan sudah menolong saya dari banyak maut, dari banyak hal. Tuhan telah menolong membuktikan pertolongannya kepada saya. Dan saya menjadi antusias, semangat. Ada Allah di dalam saya, ada Tuhan dalam saya. Jujurnya kita tiap waktu ini peperangan. Iblis menaburkan benih-benih ketakutan, kekhawatiran. Iblis menaburkan banyak hal-hal yang buruk. Tetapi kalau kita mengisi firman Allah kepada pikiran kita, kita lebih banyak dan terus-menerus melekat kepada Tuhan. Saya percaya seperti kitab Yohanes 15 ayat 5, kalau kita adalah seperti ranting dan Yesus adalah pokok anggur, kita melekat kepada Tuhan. Arti melekat di situ artinya adalah kita terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Tidak hanya kita bangun pagi, tidak hanya kita mau tidur, tapi ketika kau ada di jualan atau di sedang jual atau usaha yang kau kerjakan, di perjalanan engkau mengingat Tuhan. Dengan Tuhan itu tidak harus formal, dengan Tuhan itu tidak harus nyanyi haleluya 12 kali baru Tuhan turun. Kita hanya cukup berkata, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. Mungkin 2 menit, mungkin 3 menit, 5 menit, tidak karena banyak lama dan waktunya. Tetapi ketika hatimu kau percaya kepada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. Aku percayakan hidupku kepadamu. Aku percayakan orang tuaku yang lagi sakit, kehidupanku yang lagi susah. Engkau adalah penolongku. Dan engkau mengingat Tuhan dan engkau berdoa. Itu sudah mendatangkan kekuatan bagi saudara. Oleh karena saya mengajak sama saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Beberapa di antara kita sebelum tidur yang dilihat apa? Facebook. Jam 11.30 masih Facebook. Jam 12 masih Facebook. Jam 01 masih Facebook, Instagram. Yang diingatnya lagi mantan-mantannya pula, mantan-mantannya yang menyakiti dia. Oh Tuhan, makin gelisah dia. Mantan-mantannya pula ganteng cewek pula. Oh Tuhan, dikutuki dia lagi cewek itu. Yang diingatnya mantan-mantan. Oh saya ingat mantan-mantan. Bilang sebelahnya, lupakan mantanmu. Bagi engkau yang punya mantan-mantan, udah stop. Sudahlah, yang lalu sudah berlalu, yang baru diberikan Tuhan padamu. Amin. Arahkan hatimu kepada yang baru, walaupun mukanya sederhana ala majang. Yang penting hatinya takut akan Tuhan. Amin. Daripada engkau ketemu dengan si boy tapi playboy. Cari pria yang setia kepadamu, yang ketika kau sakit dia ada bersamamu. Amin. Cari wanita yang setia kepadamu, yang ketika kau sakit dia ada bersamamu. Cari. Jangan seperti apa yang dialami bintang film sekarang ini. Ketika ada masalah, dia lari dengan laki-laki lain. Dengan istri-istri, ketika kau punya masalah, jangan lari dengan laki-laki lain. Itu pesan papanya kepada anaknya. Viral. Sepertinya sekarang begitu banyak orang tahu informasi itu. Menjadi nasihat kepada banyak orang. Anak muda, bapak-bapak, ketika kau punya masalah, jangan lari ke ibu-ibu yang lain. Lari ke Tuhan Yesus. Dia adalah sumber pertolongan, kekuatan yang luar biasa. Cari pasangan yang seperti itu. Di mana pernikahan yang gak ada masalah. Semua pernikahan pasti ada masalah. Tapi ketika kau punya masalah, engkau berkata, aku lari kepada Tuhan yang setia kepadaku. Bahkan ketika pasanganmu tidak setia, engkau setia kepada Tuhan, setia kepada Dia. Di zaman now ini banyak masalah. Di zaman pandemi ini masalah pernikahan begitu banyak. Ingat akan Tuhan. Minggu lalu kita khotbah murid yang takut akan Tuhan. Murid yang takut akan Tuhan tidak berbuat kejahatan. Saya sedang terus berdoa supaya gereja GPI Pelita ini melahirkan murid yang takut akan Tuhan. Bukan murid yang tahu firman Tuhan saja, tapi takut akan Tuhan. Sehingga ketika ada peluang kau berbuat dosa sendiri, tapi kau tidak mau, engkau berkata no. Engkau berkata, aku mau takut akan Tuhan.
Saya berdoa gereja ini melahirkan murid Kristus yang takut akan Tuhan, takut berbuat kejahatan karena mengasihi Tuhan. Kalau yang lalu kau berbuat kejahatan, Tuhan mengampunimu dan Tuhan mau menyediakan yang lebih baik kepadamu. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya mengajak saudara, yang terakhir adalah hatimu melekat kepada Tuhan. Makanya dikatakan Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Makanya Mazmur Daud ada menuliskan lagu, lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada beribu hari di tempat yang lain. Lebih baik engkau ada berdoa di hadirat Tuhan daripada engkau bersenang-senang di mall, di dunia pariwisata manapun. Jauh lebih indah, kata Daud, di hadirat Tuhan. Seindah-indahnya dunia ini, lebih indah di hadirat Tuhan. Sesenang-senangnya hubungan suami istri, lebih senang ketika jumpa dengan Tuhan. Percaya saya katakan, hubungan dengan Tuhan sangat menyenangkan, sangat indah, sangat luar biasa. Sehingga engkau tidak lagi membuat doa menjadi hukum Taurat, tapi engkau menjadikan doa gaya hidup. Ketika engkau mungkin paginya tergesa-gesa, tapi engkau ingat Tuhan, engkau berkata, Lord, I surrender all my life. Kuserahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Saya membiasakan diri di mobil saya mendengarkan lagu-lagu rohani, supaya atmosfer rohani muncul. Di rumah saya juga anak-anak saya sampai istri saya tahu, yang saya putar adalah lagu-lagu rohani dan kemudian firman Allah. Kan nggak salah kalau kita mengikuti, ada Indonesian Idol, ada lagu-lagu dunia, nggak ada saya salahkan. Kalau saudara mungkin nonton film di 21, it's okay, karena saudara punya jiwa, kita punya jiwa, perlu dihiburkan juga, perlu kita punya Instagram yang lain, perlu. Tetapi kemanakah hatimu condong, kemanakah hatimu melekat? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saya percaya lebih banyak yang kita ingat adalah akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan. Sehingga engkau akan berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada beribu hari di tempat yang lain. Terima kasih saudara-saudara ada di rumah Tuhan. Engkau memilih yang tepat karena engkau mau di rumah Tuhan lebih indah daripada tempat yang lain. Berapa banyak yang mau berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada beribu hari tempat yang lain. Mari angkat tanganmu. Lebih baik satu hari di
Kalau selama ini mungkin ada yang antara saudara merasa belum mengalami perdamaian dengan Tuhan, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja, hari ini kau merasa ingin mau menyatu dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Engkau ingin memastikan Tuhan Yesus ada di hatimu, Tuhan Yesus bertahta dalam hati kita, menjadi Raja, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kalau engkau mau, angkat tangan kananmu tempat. Jika engkau mau angkat tangan kananmu tempat, katakan ikuti doa saya, sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, lebih kuat lagi, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuklah Tuhan Yesus di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadikanlah aku murid Tuhan Yesus, murid yang intim dengan Tuhan Yesus, yang antusias dengan Tuhan Yesus, yang melekat dengan Tuhan Yesus. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku, aku mau bertobat, aku mau menjadi anak Allah, dan aku percaya namaku sudah ada di kitab kehidupan di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu. Berapa di antaramu yang merasa hari ini merasa begitu berat beban hidup? Engkau merasa begitu tertekan di masa-masa pandemi ini. Ada banyak masalah, mungkin pekerjaan, kuliah, keuangan, kesehatan, keluarga, pernikahan. Maukah engkau berkata, aku mau mengingat kebaikan Tuhan, pertolonganku berasal dari Tuhan, pertolonganku berasal daripada Tuhan. Tiap engkau berdoa, yang merasa beban hidup begitu berat, tekanan yang begitu berat, engkau merasa gelisah, ketakutan, kecemasan akan apa yang terjadi 2021. Sepertinya harapanmu tidak akan terjadi. Tapi hari ini ada Tuhan Yesus di hatimu. Ada Tuhan Yesus yang mendengarkan doamu dan membela engkau dan menjawab doamu dengan iman yang teguh, tanpa ragu-ragu. Engkau percaya apa yang kau doakan terjadi bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Lihat setiap anak-anakmu Tuhan yang berdoa. Engkau yang sedang berdoa, taruh tangan kananmu di dadamu, engkau berdoa. Engkau meminta sesuatu yang sedang kau minta. Biarlah Tuhan engkau melihat anak-anakmu yang sedang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Mereka sedang mengalami mungkin tekanan di bidang pernikahan, keluarga, kesehatan, pekerjaan, keuangan, kuliah, masalah-masalah hubungan. Apapun yang sedang mereka rasakan, tekanan-tekanan yang membuat gelisah dan takut. Tapi hari ini kami percaya sebagaimana janjimu, datanglah kepadaku, datang kepada Yesus, maka kami akan tenang. Tiap anak-anakmu Tuhan yang sedang mengalami beban berat, biar oleh kasih karunia Tuhan mereka mengalami satu kekuatan. Apa yang mereka sedang minta, hamba berdoa, terjadilah sesuai dengan iman keyakinan kami bahwa bagi kami tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah. Pertolonganku begitu ajaib, Kau tak berikan diri. Amin.
syukur buat firman Allah yang sudah disampaikan. Biarlah firman Allah bekerja oleh kuasa Roh Kudus di hati kami, sehingga kami pulang, kami ambil keputusan, kami mau utamakan Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, antusias dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah persembahan, biarlah setiap tangan-tangan yang rela dengan sukacita, baik persepuluhan ucapan syukur, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat tangan kananmu, arahkan hatimu buat Indonesia. Bahkan buat keluarga Sriwijaya Air yang sedang mengalami luka. Kami berdoa mengarahkan tangan kami kepada Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah damai sejahtera atas Indonesia. Turunlah sejahtera atas Indonesia. Berkatilah pemerintahan kami, berkatilah Bapak Presiden kami, para jajarannya, Bapak Presiden, Menteri TNI dan Polri kami, dan seluruh pejabat tinggi sampai yang terendah Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah damai-Mu, turunlah berkat-Mu atas Indonesia. Selamatkanlah Indonesia. Bahkan di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sulit ini Bapak, kami berdoa Indonesia memberikan kekuatan, sehingga Tuhan, di mana penderita COVID-19 semakin lama makin menurun ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami semua yang ada di ruangan ini, bahkan keluarga kami, biarlah semua dibungkus dengan darah Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi keluarga Sriwijaya Air yang kami mendengar kabar duka Bapak. Biarlah kiranya ada penghiburan yang daripada Tuhan atas keluarga. Bahkan pemerintahan kami mengalami percepatan untuk melakukan satu tindakan pertolongan. Sertailah Tuhan. Kami tahu di atas segalanya seizin Tuhan apapun yang terjadi. Kami berdoa menyerahkan keluarga korban daripada Sriwijaya ini. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan atas mereka. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang dijaga Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati ke Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, terimalah dengan iman kesembuhan milikmu. Engkau yang lemah, terimalah kekuatan baru yang daripada Tuhan. Engkau yang putus asa, pulang membawa semangat yang daripada Allah.